welcome back to my channel, Madam Puri. Oh, halo. Apa kabar semuanya di sini? Kali ini Madam mau curhat-curhat mengenai pendidikan sekolah, peraturan-peraturan bullying atas anak-anak zaman sekarang yang membuat Madam sedikit emosional kalau mengingatnya kembali tentang peristiwa yang dialami kumbi-kumbi Madam alias Kisha. Karena Madam ada melihat sesuatu yang Madam rasakan waktu setelah Madam pindah di sini. Itu tentang guru BP ya. Dan ini dia, tunggu Koko, kamu diem dulu. Ini dia, kita lihat videonya ya. Bapak Ibu guru BP, bahwa tidak semua anak itu diberkahi dengan kepala lonjong yang bulat. Ada anak-anak tertentu yang palanya peyang, jidatnya jenong. Jadi kalau dia memelihara poni itu untuk menutupi tanda kutip kekurangannya. Kalau Anda paksa dia harus rambutnya begini, Bapak Ibu guru BP, Anda memperlancar jalur bulian kepada dia. Orang tuh punya rambut, punya alasan dong. Iya kan? Atau mungkin dia ada codet di sini terus dia pakai poni di sini. Iya, maksud gua, ayolah relevan, ayolah teman. Iya. Dan itu dia video dari siapa tadi? Dia YouTuber terkenal ya. Itu dari kontennya Coki Pardede yang selalu kontennya dengan Tristan Muslim. Itu soal kata dia kan soal rambut guru BP yang itu. Nah, di sini emang bener. Sewaktu dari SD, SMP, SMA itu lagi free. Mereka punya rambut itu, dia punya style di sini tuh whatever you want to do, yang begini, yang kribo, yang gini. Bahkan waktu Madam selalu ngantar Kisha ke sekolah itu yang baru umur 11 tahun, laki-laki ya, yang ini laki-laki. Kalau di Indonesia kan peraturannya kan emang nggak boleh itu tindih. Ini laki-laki tindih di sini. Jadi Madam di sini memang amat sangat berbeda apa peraturan yang dibuat sama pemerintah kita ya, sekolah harus begini, harus rapi. Tapi itu kan kalau gondrong atau apa gitu kan nggak menjamin dia pintar ke apa. Bener yang dikatakan Coki Pardede ini, kalau misalnya dia punya pitak, kan orang kita lah waktu Madam SD kecil-kecil tuh selalu diejek-ejek apa yang kekurangan kita, apa yang ada yang salah sedikit masalah di diri kita pasti ini begitu kan. Jadi Madam pun juga melihat komentar-komentar itu sedih tahu. Tunggu ya, ini Madam letak nanti di sini. Komentar-komentarnya itu seperti ini. Nah, di sini juga Madam lihat mereka berkomentar seperti ini. Di Amerika, Skotlandia dan Jepang semua mempunyai hak untuk menuntut. Mereka dibebaskan berekspresi, tapi mereka menghasilkan generasi yang berbakat. Kita apa kabar? Rambut rapi, sering tawuran, sering orang. Hello, it's true ya. Contohnya aja di Jakarta kan tawuran itu pasti anak-anak SMA. Kenapa selalu dari Madam kecil SD, SMP itu selalu mendengar tawuran atau gimana? Memang seperti itu ya kan? Dan ada satu lagi seperti ini. Setuju sih, teman aku cowok ada yang telinganya sebelah nggak ada. Sampai orang tuanya itu mencarikan sekolah yang bebas supaya anaknya bisa gondrong. Karena pas SD sering dibully, jadi SMP, SMA masuk swasta biar nggak dibully lagi. Seperti itu, bullying itu yang membuat anak-anak kadang depresi ya kan, stres, udah sekolah menganjurkan PR ini, banyak PR ini, PR itu. Emang bener sih,
Jadi Madam compare walaupun Madam baru beberapa bulan tinggal di sini itu anak-anaknya memang bebas berekspresi dari pakaian, rambut. Tapi ada juga setahu Madam ya yang orang luar yang pakai baju seragam ada juga, tapi nggak banyak. Rata-rata mereka dari kecil TK sampai SMA pun mereka bebas berekspresi, mau laki-laki mau perempuan, ya rambutnya seperti apa makin bebas. That's why dulu ya, to be honest, kisah alias kumbi-kumbi Madam ini ringnya kok enggak. Kumbi-kumbi Madam itu dia kumbi-kumbi Madam itu jenis insecure-nya, tingkat confidence-nya low banget, rendah banget. Dia terlalu nggak percaya diri. Waktu di Indonesia dia selalu kadang, mengingat itu rasa emosi Madam. Dia katanya pernah dimintain uang jajan. Itu waktu Madam masih kerja di Malaysia ya. Dia pernah dimintain uang jajan 1 tahun itu. Oke lah, mungkin jajan kumbi-kumbi waktu SD itu nggak banyak dikasih ibu atau adik Madam yang di Medan, nggak seberapa. Cuman itu kan uang jajan yang untuk dia beli waktu istirahat itu dimintain selama 1 tahun sampai dia sakit itu. Sorry guys, Madam nggak bisa mengontrol emosi. Madam terlalu cepet mengalir air mata. Jadi waktu Madam dengar dia cerita seperti itu, rasa namanya kita ibu-ibu ya kan, saya udah mau nangis. Oke, boleh cinyang lah. Sorry guys. Jadi dia itu satu tahun itu katanya nggak jajan sampai dia sakit karena nggak pernah makan. Kisah ini tipikal yang kalau pagi sekolah nggak pernah makan, jadi dia makan itu waktu di sekolah. Tapi kawannya ini jahat kali, mintain uang jajan dia sampai dia ingat itu kurang lebih 1 tahun. Sampai bagi dia guru itu yang sangat ditakutin. Mungkin kekejaman atau bukan kejam, bagi dia itu dia terlalu takut. Dia tidak seperti waktu dia sekolah dulu, dia bareng sama adik-adiknya atau anak dari tante-tantenya, adiknya dia itu bareng. Itu dia tuh kayak satu jenis yang takut sama orang, walaupun dibentak sedikit dia udah menangis. Jadi dia terlalu takut sama gurunya sehingga ada kesalahan omongan yang misalkan berkata kasar. Jadi itu kan nggak boleh untuk seusia dia berkata kasar, nanti dimarahin guru. Itu waktu itu mungkin di kawannya berbuat apa sama Kesha. Lepas itu Kesha berkata kasar lah gini. Lepas itu kawannya bilang, aku akan ngadu kepada guru kau ngomong ini. Dan ancaman itu akan setiap hari minta duit jajanmu, kalau enggak aku akan ngadu. Jadi dia jenis nanti kawanku akan ngadu dan guru akan menghukumku. Itu dia nggak mau dihukum. Jadi setiap
sekolah sampai 1 tahun, sampai dia sakit baru dia ngadu sama tantenya atau ibunya yang di Medan bahwasanya dia nggak pernah jajan begini. Sampai dari itu baru ibunya menegur kawannya bahwasanya kenapa kamu begini. Sampai dari itu baru stop. Dan kalian tahu sebagai orang tua pasti sedih kan digituin, apalagi madam dengarnya jumpai madam lebih madam lebih temperamen kalau mengenai anak-anak, apalagi anak kita yang nggak berbuat apa-apa tapi dibully sama anak kecil yang pemikirannya jauh dewasa. Dan anak itu sekarang temennya Kesa itu umur berapa Kesa? Kawan Kesa yang minta duit itu umur berapa sekarang? 15. Ya, itu kawannya, mau tahu kalian, itu kawannya udah married. Bayangkan anak umur 14-15 tahun sudah di mana? Ya itulah pemikirannya, pemikiran mentality bobrok sampai segitu. Dia pemikirannya mungkin kalau sudah buat apa aku sekolah kalau ini nggak ada gunanya sama aku, ya akhirnya marry juga. Pendidikan itu penting, setidaknya kamu tuh tahu dunia luar, knowledge apa ini begitu kan, setidaknya banyak pergaulan, kawan-kawan, bukan langsung tahu pacaran, tahu ini tahu itu langsung nikah. Aduh, enggak lah seperti itu. Jadi madam kalau lihat yang bulian-bulian untuk waktu anak-anak, atau madam selalu lihat itu di Instagram kan, bulian-bulian di sekolah untuk anak, madam tuh teringat sekali dengan Keisha waktu dia dimintain uang jajan sampai dia sakit. Itu sakit bagi madam, itu terlalu sakit karena posisinya madam kan bekerja di Malaysia, madam bukan di Indonesia. Dari cerita itu aja madam udah naik tanduk, rasanya pengen datengin anak itu, pengen bagi tahu. Dan ternyata saat tahu kondisi anak tersebut itu anak yatim. Jadi dan dia itu memang nggak pernah dikasih uang jajan. Jadi faktor ekonomi juga yang membuat dia seperti itu. Jadi akhirnya madam antara kasihan, antara geram, ya kan, seperti itu. Saat anak kita digituin, semua ibu-ibu konfront pasti seperti itu kalau anaknya dibully. Dan Kesa ini jenis nggak berani, nggak tahulah, nggak jinggo seperti mamanya, selalu berani. Ya kan Ke? Selalu takut. Jangan kayak gitu, harus confident. Jadi orang tuh harus confident. Apa yang ditakutin? Tuhan aja ditakutin, udah cukup, nggak usah orang. Kalau kita nggak bersalah, ngapain kita takut? Seperti itu. Jadi betul itu yang dari peraturan sekolah tentang rambut. Mana tahu dia ada codet, ada ini untuk menutupi karena gondrong, ini untuk jenong, untuk menutupi kejenongan dia. Itu sebenarnya pendidikan di Indonesia mesti harus dirubah sih, ya kan, supaya tingkat bulian atau apa itu. Madam juga pernah lah dibully karena dengan dulu kan kulit madam memang sampai sekarang pun masih hitam sih. Kulit madam dulu hitamnya. Jadi madam dikira itu orang India. Jadi madam selalu dibully, anak India lah, anak inilah, madam si birong lah. Ya tapi ya udah memang, tapi madam jenis yang cuek, nggak pernah yang menangis atau apa, ya udah, ya kan, seperti itu.
Jadi guys, yang itulah yang mau madam curhatin hari ini. Oke deh, sampai di sini dulu video yang sedikit menguras air mata ya kan. Soal kalau curhat tentang anak itu pasti membuat kita sedikit emosional. Thank you so much for watching. Thank you so much juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe sekarang ya. Oke, ciao, bye.